Hello everyone. Good evening. This time I will sharing and I will explain about Nusa Penida in Bali Island. And then before I have explained, I would like introduce myself. My full name is Efronedia. So Zali call me Efro. And then I am from 12 class of the tourist service business. The first I have explained about located Nusa Penida in Bali. Kedua, saya akan menjelaskan bagaimana kondisi jalan di Nusa Penida sendiri, dan juga saya akan menjelaskan waktu yang kita butuhkan dari Bali ke Nusa Penida. Jadi yang pertama itu dimisalkan di Bali, letaknya di Bali itu di Kuta. Jadi dari Kuta Bali ke Pelabuhan Sanur itu membutuhkan waktu 45 menit jika tidak ada terjadinya kemacetan. Tapi karena waktu yang cocok ke Nusa Penida itu pada saat pagi hari, karena kapal itu hanya berjalan pada saat pagi hari, karena itu adalah salah satu prosedur dari perusahaan sendiri. Jadi pada saat pagi hari itu misalnya jam 7, karena jam 7 itu adalah waktu yang dimana semua orang itu melakukan aktivitas atau memulai suatu pekerjaan, otomatis mereka menggunakan mobil atau transportasi, dan itu otomatis itu membuat terjadinya kemacetan. Jadi jika ada terjadinya kemacetan dari Kuta ke Sanur itu bisa membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Jadi untuk ke Nusa Penida sendiri ini itu kita membutuhkan 2 transportasi. Yang pertama transportasi laut, yang kedua itu transportasi darat antara kapal dan mobil. Jadi pada saat sudah sampai di Pelabuhan Sanur, kita akan melakukan check-in tiket, karena kita akan menggunakan tiket pada saat menaikin kapal, dan itu adalah salah satu prosedur dari perusahaan sendiri. Dan dari Pelabuhan Sanur ini menuju ke Pelabuhan Nusa Penida membutuhkan tepatnya itu 45 menit, dan kadang itu bisa sampai 50 menit paling lambat. Dan sampai di Nusa Penida kita juga akan melakukan check-in, dan biasanya itu ketika kita berlibur di sana, kita akan dijemput oleh driver atau ada yang namanya guiding atau pemandu. Dan sampai di sana kita akan melakukan check-in ulang, dan setelah itu driver atau sopir akan mengantar kita ke tempat-tempat yang ingin kita kunjungi. Jadi di Nusa Penida ini itu ada 3 lokasi yang sering yang bisa dikunjungi oleh wisatawan. Yang pertama itu di bagian barat. Jadi di bagian barat ini itu ada yang namanya Broken Beach. Jadi Broken Beach ini itu pantai yang sudah rusak tapi masih berhubung. Maksudnya itu masih ada bekas-bekas rusaknya. Terus yang kedua itu ada Angel Billabong, terus ada Clinking Cliff, dan itu saja. Ya, itu saja, dan mungkin masih banyak lagi. Terus yang kedua itu ada yang namanya itu Nusa Penida bagian timur. Jadi di bagian timur ini itu kita bisa berkunjung ke ada yang namanya itu Tree House dan Diamond Beach, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga itu lokasi yang kita kunjungi adalah lokasi bagian snorkeling. Jadi lokasi ini tuh dimana kita bisa melakukan snorkeling, dan dari Pelabuhan Nusa Penida ke lokasi snorkeling ini tuh bisa 30 menit. Dan sampai di Nusa Penida di lokasi snorkeling ini kita bisa melakukan snorkeling di 4 lokasi. Contohnya itu Manta Bay. Jadi di Manta Bay ini tuh yang dimana di lokasi itu memiliki manta, tetapi pada saat kita berenang kita bisa melihat keindahan bawah laut, ikan-ikan yang berenang, dan juga masih banyak lagi binatang laut yang indah sekali yang bisa menghiasi laut pada saat kita berenang. Dan kita bisa melihat manta itu tergantung dari keberuntungan masing-masing. Dan pada saat kita berenang otomatis kita menggunakan yang namanya itu equipment or perlengkapan yang seperti helmet, bisa menggunakan
jaket, dan juga bisa ketika kita tidak bisa berenang, kita bisa menggunakan life jacket or pelampung. Dan dari untuk kita juga bisa take picture atau apapun, dan dan mereka akan memberi kita waktu untuk berenang dalam 4 lokasi ini. Dan juga dari pelabuhan ke Nusa Penida bagian barat ini membutuhkan waktu 1 jam, dan untuk waktu dari pelabuhan Nusa Penida ke bagian barat dan bagian timur itu saya kira sama, selama 1 jam. Dan juga misalnya itu untuk Broken Beach kita hanya bisa jalan kaki sekitar 2 menit atau 3 menit. Begitu juga dengan tempat-tempat lainnya, sangat dekat sekali. Kecuali di bagian snorkeling, kalau snorkeling ke satu tempat ke tempat lain itu bisa 20 menit atau 15 menit menggunakan kapal laut. Jadi untuk kondisi jalannya sendiri itu, karena saya sudah pernah ke sana, jadi saya rasa kondisi jalannya di sana itu sangat memprihatinkan. Dan itu juga karena ada kerusakan jalan yang sangat parah, jadi membuat wisatawan itu juga jadi sangat menyusahkan wisatawan untuk pada saat berkunjung. Jadi saya harap wisatawan di sana itu harus bisa berhati-hati, dan saya harap juga ada perbaikan ataupun ada kesadaran dari orang-orang terdekat untuk memperbaiki jalan itu untuk tetap untuk Nusa Penida itu tetap menjadi tempat berwisata yang bagus. Dan untuk pergi ke Nusa Penida itu cocoknya itu pada saat pagi hari, karena kondisi pada saat pagi hari di Nusa Penida itu sangat indah, dan juga view-nya itu sangat cantik karena gabungan dari matahari bersinar ke laut yang sangat jernih itu sangat indah untuk dilihat. Okay guys, that's all from me. Thanks for watching and thanks for time. And saya minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam segi penjelasan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. See you guys.